Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah. Ini wajib mau mengganggu waktunya sebentar ya. Jadi ini saya sedang melaksanakan tugas untuk kegiatan calon gubernur yang saya ikuti. Sekarang sudah sampai pada modul 3. Nah, ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk ini tugasnya itu saya mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah saya, pengalaman Bapak bagaimana Bapak di dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bapak sudah jalankan. Keputusan tentunya berkaitan dengan kedinasan ya, ya. Betul ya. Ya, tentunya keputusan kita harus berpegang teguh pada aturan. Aturan di sini dalam arti kedinasan. Tentunya yang dikedepankan adalah kedinasan, tetapi tidak terlepas dari pendekatan dan intinya persuasif, humanis ya. Jadi keputusan itu kemudian juga kita harus juga meminta bantuan, bukan pertimbangan ya, artinya juga ada masukan juga dari para wakil. Jadi yang pertanyaan yang pertama ini Bazik, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu kan dua pilihan yang sama-sama ya, artinya yang sulit untuk diputuskan itu dalam keseharian kita dalam itu. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi pilihan Bapak itu bagaimana caranya untuk memutuskan ini benar, itu benar. Ya, saya katakan tadi ya, kita harus kedepankan untuk memilih yang benar atau yang salah gitu ya. Ini kita suka masuk pada aturan kedinasan itu. Kemudian juga yang saya sampaikan tadi, kedekatan kita sampai kita menjustis ya. Kalau misalnya itu salah ya, justice di hadapan seorang guru melakukan kekeliruan ya, itu yang kemudian langsung salah ini itu tidak, etikanya kurang bagus, akan membuat ketidaknyamanan dengan guru tersebut. Jadi mungkin Bapak langkah-langkahnya memanggil yang bersangkutan dulu, dua-duanya di Bapak kemudian ya. Ada contoh ya, contoh real ini. Salah satu guru bercerita ke saya, dia sudah hubungan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Mungkin saya tidak sebutkan lah, ya, etika juga. Nah, itu saya dengarkan dulu ceritanya seperti apa. Kemudian saya tidak mengambil keputusan itu, wah berarti ini jangan benar ini. Nah, saya panggil sebagai tindak ininya adalah BAP yang pertama dengan masalah undangan. Kemudian hadir semua dua-duanya, betul, silakan cerita. Jadi jangan sampai kita berpihak itu ke salah satu saja. Iya. Jadi kita cross check dulu apakah benar cerita seperti itu. Aduannya kan sudah tidak menafkahi, tidak ada perhatian. Nah, oleh salah satu pihaknya lagi, betul ini suaminya, itu bagaimana? Ternyata diiyakan. Nah itu. Kemudian langkah selanjutnya kami panggil lagi, karena nasihati. Tapi akhirnya yang sampai ketiga keputusannya katanya mau ke pengadilan ya udah. Karena saya bilang kan saya sampaikan pemberitahuan ke dinas pendidikan gitu. Mempertemukan dulu. Iya, mempertemukan dulu. Ya. Nah, untuk masalah penyelesaian kasus dilema seperti tadi Pak ya. Nah ini apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih untuk jangka waktu tertentu? Kalau waktu terjadwalnya tidak ada. Tidak ada. Ketika ada kasus masalah
baru kita tindak lanjuti atau kita Dan selesaikan. itu berarti nggak langsung gitu ya, ada Lah, proses-proses iya tadi. seperti itu, tapi tidak menunggu lama begitu, tapi yang jelas tidak terjadwal gitu. Yang ada kasus, ada dilema, baru kita selesaikan ya. Selanjutnya Bapak, nah faktor-faktor apa yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Mungkin patokan biasanya Bapak mengikuti ini. Jadi kita yang ininya kan adalah komunikasi ya, artinya jangan tadi saya aduan komunikasinya, artinya kita harus komunikasinya tidak ini seperti ini. Kalau tentu dan kami tentunya juga meminta saran pendapat dari teman-teman bagaimana ini ya, seperti itu. Yang penting kita komunikasi, yang kedekatan komunikasi. Jadi misalnya tentang masalah sekolah, Ya. itu mungkin Bapak dengan waktu ke Ya sekolah, betul, baik ke dengan balik kelas atau guru, dengan balik sekap yang kelas, lain dan begitu. seterusnya. Ya, jadi Bapak tidak memutuskan sendiri gitu ya. Memutuskan sendiri, tapi Ya, ada pertimbangan-pertimbangan. iya, Ya, seperti ya. itu. Nah, ya Pak, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir. Dari semua kasus yang pernah Bapak alami, kemudian yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran atau pengalaman apa yang Bapak sudah dapatkan dari keputusan dilema etika yang pernah Bapak alami? Jadi pembelajarannya bahwa kita hidup itu tentunya harus ketika ada masalah atau ketika ada temuan atau laporan sebagainya, yang penting segera jangan ditunda-tunda, dan itu mereka itu teman-teman melakukan memerlukan pelayanan. Jadi intinya penyelesaian itu segera mungkin. Itu pembelajarannya ya, pembelajaran bahwa kita bercermin dari pengalaman ya, jadi pengalaman itulah pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk itu jadikan pembelajaran kita ya. Mungkin sudah cukup Bapak informasi yang saya dapatkan. Terima kasih. Ini juga membuat satu tambahan ilmu lagi buat saya. Ya, jadi gini Bu Nelly sebagai calon penggerak ya, saya sebagai calon pemimpin, intinya bahwa kita harus bisa menerima masukan, kritik, jangan ada lagi kritik. Ya, kritik itu adalah sebagai cambuk untuk kita untuk lebih baik. Ya, itu calon pemimpin dan siap menerima masukan. Kemudian juga ya bersifat ya adil untuk bukan hanya untuk pribadi, untuk orang lain, untuk lembaga ini. Itu sukses selalu ini, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan dalam pendidikan, proses pendidikan itu sampai akhir ya, tidak ada kendala, tidak ada tetap semangat ya Bu Nelly ya, terus semangat ya, dan saya mensupport ya untuk saya untuk support untuk masalah jenjang karir ya. Suatu ketika Bu Nelly bisa untuk kembali ke sini manakala ada dipercayakan.